kamera udah siap. Oke, sekarang mundur, ambil posisi. Ya, tes sound audio. Oke, kamera resolusi. Oke, semuanya siap. Oke, mantap. Oke, siap. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum guys. Kurang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Fadli Hidayat, di channel Project Ringan guys. Hey, bagi kalian yang belum subscribe video aku, subscribe kok video sih, channel. Yang belum subscribe channel aku, silahkan kalian subscribe dulu ya guys ya. Dan saksikan video-video aku yang lain juga, banyak di playlist. Dan di situ kalian bisa menemukan sebuah informasi yang mungkin penting buat kalian, guys. Nah, sekarang di sini aku akan mulai ngobrol-ngobrol kalian. Dari tadi salah terus, heran aku. Kita ulangi. Nah, dan di sini kita akan mulai ngobrol-ngobrol ya, guys, antara aku dan kamu yang lagi nonton video ini. Jadi kalian nggak usah ngomong apa-apa, cukup aku aja yang ngoceh di sini guys. Jadi ini seputar inverter guys. Nah, sebenarnya apa sih cara kerja inverter dan bagaimana sih cara kerja inverter? Ada juga efisiensinya, ada juga yang timbul panas, kenapa inverterku panas. Nah, itu akan aku berikan sebuah gambaran sederhana, gambaran ringan. Gambaran dari proyek ringan yang bisa membuat kalian terbuka pikirannya, insya Allah. Oke, sekarang gini guys, aku menemukan sebuah pertanyaan yang cukup unik. Jadi mas guys, pertanyaannya kayak gini. Aku punya inverter nih 3000 watt dan aku punya aki sepeda listrik. Itu 12 volt 20 ampere. Nggak asing kan dengan aki 20 ampere 12 volt. Dan kalian menghubungkan bayangkan dulu ya, menghubungkan dengan inverter 3000 watt. Nah, harapan si penanya ini bisa nggak buat nyalakan mesin AC pendingin ruangan 2 PK. Dengan cepat ya aku jawab nggak bisa guys. Jadi dengan cepat aku jawab nggak bisa. Terus ini karena pertanyaannya personal ya guys ya. Dari apa ya? Dari via chat gitu kan, bukan dari kolom komentar. Nah, dia beralasan terus begini. Tapi kan inverterku itu sebesar 3000 watt, masa nggak kuat buat nyuplai ini? Aku mulai berpikir, wah, ini saya yang nggak bisa jawab atau dia yang bingung ya sama cara kerja inverter ya. Nah, dari sinilah aku mulai berinisiatif untuk membuat video ini. Karena di kolom komentar juga ada yang bertanya seperti itu, tapi cuman konteksnya lain. Tapi sama, aki kecil, inverter besar untuk suplai besar. Nah, jadi mereka pikir itu kayak gini guys. Mereka pikir itu dengan aki kecil dan inverter daya besar, tulisan speknya 3000 watt, 2000 watt, 5000 watt, itu bakal bisa melipat gandakan suplai atau daya listrik dari aki untuk menyuplai bebannya. Enggak seperti itu. Nah, ini memang perlu dibahas guys, memang perlu dibahas. Inverter cara kerjanya bukan melipat gandakan energi. Itu yang harus kalian ingat. Tidak melipat gandakan energi. Tidak melipat gandakan energi. Tidak melipat gandakan energi, tidak melipat gandakan energi. Tapi inverter itu mengkonversi, merubah dari tegangan kecil 12 volt DC
dirubah menjadi 220 volt AC. Tapi kalau orang yang belum paham, nangkepnya bakal energinya jadi lebih besar. Ya kalau memang dibilang gitu memang iya juga ya. Tapi bukan kayak gitu guys. Tapi kayak gini. Inverter itu menghisap dari aki dan disuplaikan ke beban. Itu sebenarnya minta tumbal guys. Ini apalagi inverter kok minta tumbal. Nggak jelas nih channel Project Ringan. Nggak, ini hanya sebuah gambaran aja guys. Terus apa dong, jelaskan guys, kok tumbalnya jadi dimasukkan ke inverter. Nah, jadi gini guys, kasusnya untuk memahami cara kerja inverter. Inverter itu dari 12 volt suplai di aki dirubah jadi 220 volt. Misal dayanya 500 watt, maka arus yang di sini itu cuman 2 ampere aja guys, maksimal ya, itu tergantung bebannya. Dan sebagai pengganti untuk 220 volt karena 12 dirubah jadi 220 volt dari DC ke AC, maka dia minta tumbal lebih. Tumbalnya yang digantikan menjadi 220 volt, 12 dilipat gandakan kali lipat sebanyak 220 volt itu kan sudah banyak kali guys. Nah dia mengambil tumbal ampere. Ampere akinya dihisap begitu besar. Sedangkan ampere yang dihasilkan di sini hanya kecil 2 ampere. Dan di sini dihisap sampai bahkan 20 ampere, 15 ampere lebih besar. Jadi intinya inverter itu menghisap daya dari aki kalian itu malah lebih besar daripada beban yang kalian pasang pada inverter. Anggaplah yang sini aki, tangan kiriku aki, tangan kananku ini beban inverter, dan di tengah-tengahnya ada inverter ya guys. Jadi kalau aku ke sini berarti beban inverter, kalau aku ke sini aki gitu. Nah, kalau aki yang kalian gunakan kecil dan inverternya besar dan kalian gunakan bebannya besar, ya aki ini cepat habis. Karena ya memang dia akan mengambil ampere yang relatif besar sebagai tumbal untuk menggantikan voltase yang 12 volt dirubah jadi 220 volt untuk suplai beban. Itu gambarannya guys. Kalau kalian paham, ya harusnya paham, masa nggak paham sih? Jadi intinya bukan mengkonversi dari energi kecil dan mengkali lipatkan menjadi energi besar. Bukan, tapi mengkonversi dari DC ke AC, dari tegangan kecil ke tegangan besar, dan membutuhkan ampere besar untuk ampere yang kecil. Gitu, outputnya ampernya lebih kecil daripada ampere yang dihisap di sini. Makanya ini bisa dikatakan dalam sistem inverter ada yang namanya efisiensi. Nah, dengan seperti ini baru muncul apa itu efisiensi. Nah, efisiensi inverter ini relatif guys. Tidak bisa dipatok. Kalian tidak perlu menghitungnya. Nanti pusing kepalanya. Yang paling mudah itu cuman kita meresapi, menghayati, sama harus membuka pikiran dengan mudah, dengan cepat. Contohnya gini aja guys. Inverter ini apabila kalian gunakan untuk menyuplai beban,
Dia jadi panas nggak? Dia anget nggak? Atau bahkan sampai protek. Nah, kalau panas, panas ini asalnya dari mana? Dari langit? Enggak. Dari tanah? Enggak. Dari aki juga, guys. Dari aki. Inverter panasnya itu dari aki. Jadi dengan begini harusnya kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa aki, sebagian daya yang dihisap dari inverter itu dirubah menjadi panas. Dan daya yang dikeluarkan itu untuk si beban. Contohnya gini. Apabila inverter menghisap 120 watt, maka 20 wattnya dirubah menjadi panas dan untuk bekerja si inverter itu sendiri. Dan 100 wattnya untuk ke beban. Nah, ini namanya efisiensi. Jadi efisiensinya berapa persen dari 120, tapi yang murni dipakai hanya 100 watt. Maka perbedaan ini dinamakan efisiensi. Jadi efisiensinya itu yang 100 watt, itu berapa persen dari 120 watt. Gitu guys, itu gambarannya. Dan inverter ini menghisap daya tergantung bebannya ya guys. Kalau kalian masang beban 10 watt, maka dia juga akan menghisap 10 watt. Tapi karena ada efisiensi, yang dihisap sesungguhnya lebih dari 10 watt. Bisa jadi 17 watt, bisa jadi 12 watt, dan lain-lain. Tergantung karakteristik inverter kalian. Nah terus apa nih? Kalau kita menghisapnya 400 watt, padahal inverternya cuman ya sekitar 500 watt. Maka inverter ini akan panas, overhead. Karena penggunaan yang relatif mendekati kemampuan inverter, maka overhead. Nah, semakin tinggi inverter kalian bekerja, maka semakin rendah pula efisiensinya. Dan semakin kecil kalian menggunakan inverter dari segi dayanya, inverter 500 watt untuk suplai lampu 50 watt, maka semakin tinggi juga efisiensinya. Nah, ditandai dengan panas itu sudah cukup. Semakin panas kerja inverter artinya ketinggian. Semakin anget, semakin turun gitu, artinya sudah aman. Nah, jadi dengan itu aja kalian harusnya bisa tahu guys. Semoga kalian tidak terjerumus dalam memahami apa itu sistem kerja inverter. Oke, kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya ya guys. Sampai saat ini semoga kalian bisa mengimajinasikan yang aku maksud. Dan terima kasih untuk kalian yang baru datang, silahkan subscribe channel aku. Channelnya Project Ringan, dan tonton video-video yang lain. Masih ada seratusan lebih video guys. Silahkan kalian bantu dukung like dan komen. Aku akan pamit undur diri dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.